Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, ya, guru kami semuanya, ulama umat, Ustaz Padang Garamatan, jazakallahu khairan berkenan hadir. Dan saya hormati rekan-rekan media yang berkenan hadir di acara launching program berisi itu singkatan dari Beras untuk Santri Indonesia. Perlu disampaikan kepada rekan-rekan media, saya sebagai Ketua Dewan Pembina ACT sekaligus Presiden Global Islamic Philanthropy beserta jajaran merasa bersyukur ya, karena hari-hari kami alhamdulillah ya begitu padat dengan aktivitas keumatan, kemanusiaan, ya, seperti sama-sama kita tahu bersama teman-teman bahwa negeri tercinta kita, bangsa besar ini selalu Allah uji dengan begitu banyak ujian besar, ya. Ada bencana kabut asap yang mendera bangsa ini, ada bencana kekeringan karena memang musim kemarau sudah hampir 7 bulan terus berlangsung, yang berdampak luar biasa, menjadi mesin kemiskinan juga, ya. Bencana kekeringan, bencana asap, lalu kemudian ada tragedi kemanusiaan di Wamena, disusul juga ada bencana besar yang melanda Ambon, ya kan, dan ada bencana yang lebih besar dari itu semuanya, ya, yang memapar sebagian bangsa kita, yaitu bencana kemiskinan, ya kan. Di tengah-tengah kesibukan lembaga ini, ya, mengkiprahi problem-problem, ya, kebangsaan, keumatan, kemanusiaan seperti itu, kami merasa harus berbuat sesuatu untuk satu hal yang sungguh menggetarkan kami mengatakannya, soal santri. Kita baru barangkali merancang kemarin saja, ya, kira-kira di hari santri Indonesia tanggal 22 Oktober ini kita harus melakukan apa, dan mencoba kita merefleksi, ya, dunia santri ini apa sih begitu. Dunia santri ini identik dengan Indonesia. Jadi santri itu menentukan ada tidak adanya Indonesia, ya. Sedemikian besar positioning santri itu ternyata. Bahkan dalam sejarahnya santri di antara elemen terpenting yang menyebabkan bangsa ini bisa merdeka. Iya. Hari ini secara jumlah ternyata jumlah santri di Indonesia yang sempat tercatat lebih dari 5 juta orang. Putra putri Indonesia menjadi santri, dan biasanya yang tidak tercatat jauh lebih dari itu, ya. Dan mohon maaf, ya, dengan segala hormat penghargaan atas nama pimpinan dan keluarga besar ACT dan seluruh lembaga yang ada bersama ACT, ya, kita harus menyampaikan selamat Hari Santri Indonesia, ya, para pejuang bangsa yang hebat, ya, dibanggakan oleh bukan cuma penduduk bumi tapi penduduk langit, ya. Betapa bangganya kita hari ini, bangsa kita ini punya santri, ya. Bahkan secara emosional saya mengatakan sesungguhnya setiap orang Indonesia adalah santri, dan istilah santri hanya ada di Indonesia.
Santri begitu identik dengan Indonesia. Jadi jatuh bangunnya Indonesia salah satunya bergantung kepada eksistensi santri itu. Ya. Tetapi ya, ini juga yang menjadi latar belakang mengapa kami memilih program beras untuk santri Indonesia. Ya, mohon maaf rekan-rekan media sekalian, kami merasa perlu melakukan sebuah event preskon seperti ini supaya perhatian kita semuanya kepada santri, ya, ini meluas menjadi perhatian bangsa kita, menjadi kebangsaan bangsa kita semuanya, menjadi pekerjaan kita semuanya. Ya, saya ingin mengatakan begini, di dunia pendidikan yang makin kapitalis, ya, di mana dunia pendidikan hanya bisa dinikmati relatif oleh orang-orang berada, ya kan? Meskipun juga lahir pesantren-pesantren elit yang juga diminati oleh segelintir menengah ke atas, tapi yakinlah teman-teman rekan-rekan semuanya, mohon maaf dengan segala hormat, ya, sekedar untuk menyemangati, menggugah kita semuanya, bahwa dunia santri yang hebat itu ternyata adalah, ya, dunia kemiskinan. Saya baru berkunjung ke Yogyakarta, bertemu dengan komunitas dai muda dan pengusaha muda di seluruh Indonesia. Dilala bicara tentang dunia santri. Ya, betapa banyak, dia cerita tentang 300.000 santri yang mereka tangani, yang hanya makan sehari sekali, teman-teman. Dan pesantren-pesantren di banyak provinsi di daerah-daerah, ya kan, itu diisi oleh santri-santri yatim dan duafa. Jadi identik pesantren itu dengan, mohon maaf, kemiskinan, ya kan. Dan alhamdulillah wa syukurillah, ternyata ada satu lembaga yang namanya pesantren yang selalu siap menampung para yatim, yang selalu siap menampung orang duafa, orang miskin. Itulah pesantren. Saya tidak yakin ada pesantren yang bangkrut, tapi saya yakin sekali banyak pesantren yang sangat miskin. Seperti cerita sahabat-sahabat muda dai di Yogyakarta kemarin, ya, bahwa betapa banyak santri-santri di berbagai provinsi yang cuma makan sekali. Santri-santri wanita betapa banyak hanya sekedar pembalut pun harus mencuci sekian kali untuk dipakai kembali. Jadi teman-teman semuanya, di hari santri yang luar biasa saat ini, mari kita serius memahami dunia santri dan serius kita merancang peran, mengambil peran apa yang supaya dunia santri ini menjadi bagian dari kehidupan kita, teman-teman. Ya, jadi ternyata narasi kemiskinan selama ini terlampau naratif, terlampau normatif dibahas. Ternyata ya, bincang kemiskinan menurut saya ini mewakili aparatur negara semua ngomong, ya, harus disegmentasi. Salah satu segmentasi kemiskinan itu ada di dunia santri, ada di pesantren. Ya, oke. Apa yang akan dilakukan oleh ACT sebagai lembaga kemanusiaan? Ya, kemiskinan bagi kami rekan-rekan media identik dengan problem kemanusiaan. Ya, kemiskinan itu bahkan melampaui hebatnya problem sekedar bencana alam atau pengungsi akibat konflik. Karena kemiskinan itu bersifat massal, ya kan, dan laten setiap saat. Ya kan? Sebagai lembaga kemanusiaan, alhamdulillah ACT mencanangkan program pangan selama ini. Salah satu menu bantuan yang diberikan oleh ACT kepada masyarakat yang membutuhkan adalah pangan. Ya. Mengapa pangan? Ya, sebab pangan itu kebutuhan utama masyarakat. Ya kan, dan pangan utama itu adalah beras. Jadi Ustaz, mohon maaf,
salah satu peran yang hendak kita ambil sehubungan dengan dunia santri ini, ya, ACT bertekad, ya, memberikan bantuan beras rekan-rekan media. Tahap awal kita berikan kepada 100 pesantren. Per pesantren akan mendapatkan 1 ton beras setiap bulannya. Allah. Jadi setiap bulan lembaga, ya, ACT ini akan mendistribusikan 100 ton beras untuk 100 pesantren. Anda tahu berapa jumlah pesantren? Bisa puluhan ribu jumlahnya. Jadi kalau kita memilih cuma 100 pesantren di 12 provinsi kurang lebih, ya, mau kita ambil di tahap awal ini, sangat sedikit sekali. Makanya Praskon ini diadakan supaya semua kalangan, nggak terkecuali, terinspirasi untuk mencoba serius memahami dunia santri ini, teman-teman. Ya. Kalau saya katakan tadi, ya, sebagai alasan argumen mengapa kita memilih bantuan beras, ya, untuk santri Indonesia, namanya berisi beras untuk santri Indonesia, masya Allah, ya, karena mohon maaf, ya, energi para santri itu dari makanan, dan makan utama itu adalah beras. Saya sendiri dulu santri, sebelum masuk SMP ya santri. Saya orang Jawa Barat, saya tinggal di Kobong. Kobong itu ya tempat untuk kita ya tidur di pesantren itu, gitu. Ya. Jadi berisi ini ya moga-moga menjadi inspirasi, menjadi stimulasi lah, ya, bagi umat Islam khususnya untuk ambil peran bagi dunia santri Indonesia. Ya, bayangkan, insya Allah teman-teman, insya Allah hari ini kita sudah menyiapkan dana untuk 100 ton pertama. 1 ton beras itu rata-rata kita beli Rp15.000 per kilogram. Berarti 1 ton itu 1 kilogram Rp12.000, 1 ton 15 juta. Jadi kalau 100 ton 1,5 miliar. Sudah siapkan hari ini juga. Dan besok insya Allah konvoy bantuan truk-truk di beberapa provinsi akan digerakkan ke pesantren yang sekarang sudah disetting oleh para relawan. Ya, 100 ton itu sama dengan 100.000 kilogram. Ternyata bersama-sama dai muda di Jogja, Ustaz Afwan, dihitung kebutuhan setiap santri anak-anaknya 7 kilogram beras per bulan. Jadi kalau 100.000 kilogram beras kita sudah berbagi untuk 14.000 para santri, 14.200 santri. Anda tahu dari 5 juta santri, dari 5 juta santri Indonesia itu, yakin saya 80% orang miskin itu. Iya, karena yang bisa menampung orang miskin, papa, duafa, yatim itu hanya institusi pesantren itu, teman-teman. Iya kan? Berharap program ini, ya, rekan-rekan media silahkan membantu supaya masuk surga, ya. Iya. Sudah sholat kurang rajin, puasa juga malas, bantu pesantren pun kagak. Ya, bantu diberitakan ini. Ayo ajak bangsa kita ini untuk serius berperan, ya, membantu dunia santri, gitu. Ya, beras. Orang bayangkan kalau khusyuk para santri belajar Al-Quran, belajar agama supaya menjadi guru bangsa, menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi ulama, harus berhadapan dengan soal makan yang nggak ada. Iya kan? Banyak para santri diceritakan oleh sahabat-sahabat saya kemarin di Yogyakarta, itu sudah beruntung ada nasi plus garam. Jangan dulu bicara bagaimana endog atau telur atau ayam atau lauk, nanti dulu. Yang pokok dulu aja. Beras. Itulah sebabnya mengapa kita memilih beras untuk santri Indonesia. Itu dulu. Kurang lebih kalau kita mengajak khalayak umat bangsa ini, iya kan, untuk membantu, nggak susah. Rasa-rasanya semiskin apapun umat kita, kalau beras mah punya lah begitu. Ayo. Kalau ingin membantu, ya kan, 1 santri untuk 1 bulan, cukup 7 kilogram beras kali 15.000, berapa? Masya Allah, jangan-jangan ini menjadi wasilah kita, menjadi asbab kita masuk surga nanti. Bisa seperti itu. Jadi
Masya Allah, dunia santri adalah dunia peluang amal kita semuanya, teman-teman, ya. Jadi 100 ton itu sama dengan 100.000 kilogram. Kalau dibagi 7 kilogram per santri, kita membantu. La haula wala quwata illa billah, bismillah. Mulai hari esok, ya, bulan pertama kita salurkan 100 ton atau 100.000 kilogram. Akan ada 14.200 santri yang fapa, yang yatim, yang miskin tercukupi makannya. Kalau Anda ingin bantu ngasih garam, silakan. Silakan. Ada lembaga lain, saya fokus lauk pauk untuk santri, monggo, silakan. Berharap teman-teman, harapan ini moga-moga keluar dari hati kita semuanya, ya. Paham begitu besarnya manfaat mensupport santri ini. Berharap 5 tahun ke depan, ya, ACT, ya, sebagai lembaga kemanusiaan, ya, betul bisa memberikan bantuan minimal ke 1.000 pesantren. Kalau 1.000 pesantren setiap bulan kita kucuri 1 ton, 1.000 ton per bulan, identik dengan 1 juta kilogram. Bisa membantu lebih dari 140.000 santri. Berasnya saja dulu. Loh, kira-kira selain program membantu beras untuk para santri, ACT akan melakukan apa lagi ke depan? Ingat teman-teman, ya, program beras ini, ya, distribusi beras ini, di belakangnya ada program lumbung pangan wakaf. Dari mana beras-beras ini diadakan oleh ACT supaya didistribusikan bersama pesantren? Itu dari lumbung pangan masyarakat milik ACT, milik Global Wakaf ACT. ACT punya lembaga atau lembaga yang membersamai ACT hari ini di bawah GIP, ya, Global Islamic Philanthropy, salah satunya Global Wakaf. Program Global Wakaf itu salah satunya lumbung pangan wakaf. Kita punya huler-huler padi, teman-teman, di 12 provinsi itu, iya kan? Iya kan? Gabahnya dibeli dari petani. Wah, petaninya kita diberikan bantuan yang keswakaf kita. Jadi modal untuk mendistribusikan beras kepada 100 pesantren pertama itu berasnya dari lumbung pangan wakaf milik Global Wakaf ACT. Ya, teman-teman tahu ya, tahun kemarin kita distribusikan 10.000 ton beras ke banyak negara yang terpapar musibah. Dari mana beras itu? Dari lumbung pangan wakaf. Sekali lagi, pesan dari narasi beras itu di belakangnya ada gerakan wakaf, ya, ada gerakan wakaf produktif yang dikelola oleh lembaga ini. Dari mana dana atau modal program lumbung pangan wakaf itu? Dari kes wakaf yang diterima dari masyarakat. Ada yang wakaf pagi hari, ada wakaf siang hari, ada wakaf malam hari. Kebetulan wakaf itu nominalnya tidak dibatasi, waktunya nggak dibatasi. Anda boleh berwakaf setiap saat dengan nominal berapapun boleh. Ya kan? Mari, saya kira bentuk dukungan bagi program berisi ini, ya, beras bagi santri Indonesia ini, ya, dari kes wakaf Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sudah menghitung, Ustaz. Kita sekarang punya program berisi beras untuk santri Indonesia dengan target ke 5 tahun ke depan 1.000 santri, 1.000 pesantren. ACT ini setiap tahunnya membantu 15,6 juta manusia dengan dana hampir 700 miliar lebih setiap tahunnya. Masya Allah. Dikumpulin dari donatur 100 atau 270.000 orang, yang rata-rata donasinya 300.000 per orang per tahun. Ya kan? Ya kecil sebenarnya. Alhamdulillah. Umat Islam ini memang miskin, tapi kalau semuanya nyumbang, begitu kan? Ambil bagian untuk membangun bangsa ini melalui berbagai program kemanusiaan, terkumpulan jumlah yang banyak juga. Dan kami sadar ini amanah. Ya kan? Alhamdulillah hingga saat ini ACT juga eksis seperti ini, ya. Jadi saya kira ada begitu banyak argumen alasan mengapa kita memilih program berisi ini. Beras untuk santri Indonesia. Ya, berharap sekali ya 5 tahun, mungkin nggak sampai 5 tahun. Kalau dukungan dari masyarakat untuk program beras bagi santri Indonesia ini terus mengalir, bulan ini 100 ton sebulan, bulan depan masa nggak naik-naik?
Itu nggak resep tuh langit melihatnya tuh. Ini lembaga ini kok tiap bulan cuma 100 ton. Kalau awalnya 100 ton, bulan kedua 200 ton dong. Kayak teman-teman di Jogja, untuk menghidupi sekitar, kalau nggak salah mereka punya program untuk menangani santri sebanyak 19.000 orang. Kampanye pertama dapat berapa? Dapat 300 kilo setiap pekan. Sekarang setiap pekan dapat berapa? 30 ton setiap pekan. Masya Allah, Ustaz. Jadi jangan buruk-buruk dulu, beras aja biar konkret itu kan. Ya, begitu ya. Nah, rekan-rekan media, mohon maaf kalau saya harus semangat memang. Ini kalau ngomong untuk umat harus semangat. Kalau ngomong bukan umat, gak usah semangat lah. Ya kan? Saya setiap pembicaraan kalau ngomongin umat nggak menarik buat saya. Ya mohon maaf. Ya. Jadi teman-teman, lalu apalagi kira-kira yang akan dilakukan lembaga ini sehubungan dengan dunia santri? Berharap sekali ya Allah. Moga-moga selain program bantuan beras untuk santri itu, lembaga ini menghadirkan semua mastering programnya berbasis pesantren. Apa itu? Lumbung pangan wakaf. Kita berharap ada aset sawah, aset pertanian, aset sawah plus hulernya yang terintegrasikan di pesantren itu ke depan. Jadi lumbung-lumbung pangan wakaf global wakaf ACT akan dihadirkan di pesantren-pesantren itu. Sehingga ke depan sekali pesantren mandiri dengan urusan beras ini, pangan ini. Ya ingat, pangan utama adalah beras. Orang nggak pakai baju nggak mati. Ya orang nggak punya rumah pun di sana nggak mati. Kalau orang tidak punya makanan mati. Mungkin itu asbab mengapa. Ya kan, ada hadis Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik sedekah adalah memberikan makan. Kalau orang pelit memberi makan, maka dia akan pelit memberi yang lain. Sebaliknya, kalau orang sudah dermawan dengan memberi dengan makanan, insya Allah dia pun akan dermawan dengan yang lain. Betapa masa mungkin dibalik hadis itu seperti itu. Masya Allah, ya. Dalam Al-Quran juga banyak difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahaduna ala tu'amin miskin gitu kan. Jadi ada begitu dogma-dogma apa ayat-ayat Allah gitu. Betapa tidak memberi makan itu menjadi apa? Menjadi ya ukuran kita mengingkari agama itu karena kita tidak memberi makan kepada orang miskin gitu. Ada banyak surat dalam Al-Quran yang bernas seperti wala tahaduna ala tu'amin miskin. Iya kan? Masya Allah. Jadi begitulah saya kira penjelasannya mengapa kita memilih program beras dulu. Lalu apa lagi kira-kira ke depan yang diberikan oleh ACT kepada pesantren ini? Lumbung ternak wakaf. Lumbung ternak wakaf. Ya, kebetulan ACT itu punya program lumbung ternak wakaf. Teman-teman dia tahu ya, jadi ACT punya global kurban. Setiap tahun kita mendistribusikan 30 tahun ini kita 35.000 ekor kurban. Itu dari lumbung ternak wakaf. Bayangkan oleh kita, moga-moga ini bisa direalisasi ya. Di pesantren akan hadir lumbung ternak wakaf. Jadi ke depan sekali, mudah-mudahan kagak lama begitu. Bukan sekedar beras yang kita berikan kepada santri, tapi juga ada gizi dari ternak yang kita hadirkan di pesantren. Ada juga lumbung-lumbung pangan berupa huler padi untuk mencukupi kebutuhan pesantren itu. Pesantren jadi hebat. Bukan tangan di bawah pesantren ke depan. Kita ingin ke depan sekali santri itu tangan di atas. Santri tidak identik dengan kelemahan, tidak identik dengan kepapaan, tidak identik dengan tangan di bawah. Kalau kita bisa menjadikan ya dunia santri menjadi dunia langit, dunia tangan di atas. Masya Allah. Ya, moga-moga narasi ini menyemangati kita untuk sesegera mungkin menjalankan program itu. Lalu apa lagi kira-kira yang ACT punya untuk dihadirkan pesantren? Retail wakaf. Retail wakaf itu ya retail. ACT hari ini punya 411 retail. Dan banyak di antara nama retail itu namanya RIKAP, retail wakaf. Ya membangun ya minimarket retail berbasis pesantren yang didanai dari dana wakaf. Sekali lagi wakaf, bukan zakat, bukan infak masyarakat, wakaf. Di antara jariah paling utama dalam Islam adalah wakaf. Ya kan?
Inilah modal terbesar untuk bangun umat sesungguhnya, wakaf teman-teman. Ya kan? Masya Allah, moga-moga nggak lama Ustaz. Karena hidup juga nggak lama. Kalau udah omongin terus nggak terjadi, berat nanti hisapnya nanti itu. Ya, makanya nama berisi itu maknanya banyak. Ya, berisi, beras untuk santri Rusia. Bukan hanya sekedar santri itu banyak ilmu, oleh kemudian tawadhu, bukan. Berisi itu maknanya juga sangat luas. Ya, ya, tidak berisi kalau ngomong terus kemudian tidak dijalankan, itu nggak berisi. Nah, kita ingin narasi ini menjadi aksi besok. Ya, saya pastikan insya Allah ya, harus sebut-sebut insya Allah tuh. Ya, besok kita akan mulai gerakan beras itu untuk 100 pesantren. Ya, tim di lapangan sudah bekerja sana. Salah satunya adalah pesantren Nuar yang ada di pinggiran Bekasi sana. Besok menerima 1 ton dari program berisi ini. Ya, indah membayangkannya. Setelah berisi ada lumbung ternak wakaf, ada lumbung pangan wakaf, ada retail wakaf. Masya Allah. Saya kira itu pengantar dari saya. Mohon maaf kalau kepanjangan jasad. Ya, saya ditunjukkan suami saya untuk supaya kedengeran ke langit. Makanya saya bicaranya itu keras begitu. Ya, supaya kedengeran ke langit ke-7 tadi itu. Ya, sampai ke aras begitu kan. Ya, moga-moga ya di hari santri yang diperingati hari ini bukan sekedar peringatan seremonial seperti biasa, sekedar basa-basi narasi, enggak. Malu kita sama yang di langit, yang ada tapi tidak terlihat. Ya, hari ini hadir bersama kita para malaikat dari langit udah kumpul semuanya, cuma nggak kelihatan, ya kan? Supaya ini jalanin, insyaallah. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan. Mohon doa, mohon dukungan. Ayo kita ajak masyarakat seluas-luasnya, ya kan, bersama gerakan berisi. Berisi kan jadi gerakan umat. Ya, jadi berharap jadi gerakan umat. Namanya itu gerakan. Semasif mungkin, secepat mungkin umat terlibat dalam gerakan berisi ini. Beras untuk santri Indonesia. Tafadhol silahkan ya Bapak Ibu sekalian yang dekat dengan pesantren, yang sekedar pesantren bantu. Jadi tidak harus selalu melalui ACT. Enggak. Ini sebuah ajakan yang sangat luas, komprehensif. Silahkan. Mari kita serius memahami dunia santri dan berbuat nyata untuk para santri Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.